Hai para pendengar sejati, dengan aku Indra Tamba. Selamat datang di Radio Dadakan Podcast. Gimana nih kabar kalian yang lagi dengerin podcast kali ini? Harapannya sih tetap baik-baik aja dan semuanya boleh lancar. Jauh sebelum memulai podcast yang satu ini, seperti biasa, aku ngucapin selamat datang buat teman-teman yang harusnya nggak ada di podcast ini, harusnya nggak sengaja untuk ngedengerin podcast ini, ngeklik podcast ini, dan akhirnya ngedengerin. Selamat datang buat teman-teman semuanya, dan terima kasih buat teman-teman yang masih ngedengerin podcast sampai di episode ini yang aku rasa sih udah cukup lama ya. Cukup lama untuk ngebuat podcast ini sampai di episode ke-26 ini. Buat kalian yang mungkin sedang ngedengerin podcast ini, kalian yang lagi nyelesain tugas, atau mungkin yang sedang sibuk ngurusin skripsi yang masih belum selesai, atau mungkin yang masih ngurusin sidang kuliahnya, aku ucapin semoga kesibukan yang sekarang sudah melanda kita tetap boleh lancar ya sampai akhirnya selesai. Mungkin entah podcast ini akan aku upload tepat di hari itu, tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat hari lebaran buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang ngerayain hari lebaran, semoga saja hari raya ini tetap membawa berkah. Dan ya, kita harapannya sih yang paling penting pandemi yang sekarang ini sedang kita rasakan itu cepat berlalu lah ya. Semuanya tetap boleh sehat dan ya kita bisa ngelanjutin aktivitas kita seperti biasa. Seminggu setelah aku libur, aku ngerasa bener-bener gak produktif ya. Karena harusnya kemarin itu aku bisa buat podcast beberapa episode, dan ya karena itu ekspektasi dan akhirnya gak berhasil. Karena selama seminggu itu aku cuma nonton drakor lah, cuma rebahan aja lah, cuma ngecek YouTube lah tanpa buat konten sama sekali. Dan ini udah mengawali minggu kedua untuk liburan aku, dan akhirnya aku mutusin untuk buat beberapa episode podcast. Entah ini juga berhasil atau enggak, karena biasa juga aku selalu buat podcast itu untuk satu episode biasanya aku selalu buat satu hari. Karena sekalipun aku udah untuk ceritain, tapi terkadang mood aku untuk ngelanjutin podcast berikutnya itu pasti udah beda. Dan aku gak mau gitu untuk podcast yang bener-bener kayak terlalu terburu-buru, dan akhirnya cerita yang aku sampein gak tepat sasaran gitu. Kadang kalau aku buat podcast itu kan aku cuma butuh kertas aja, terus aku tulis di beberapa hal yang pengen aku ceritain. Makanya dalam sehari ini tuh aku sering dapat beberapa topik, dan akhirnya aku mau ngebayangin. Dan terakhir aku waktu tadi ngecek YouTube dan terpikirlah topik ini, dan akhirnya aku mutusin untuk buat topik ini. Topik yang mungkin teman-teman pasti juga pernah ngerasain ya. Jadi akhirnya aku mutusin karena aku pikir juga mungkin topik ini pasti paling tidak pernah kita rasain, bahwa masalah lingkungan di pertemanan kita yang gak baik-baik aja kita rasain, tapi ya itu terakhirnya berlanjut. Dan itulah yang pengen aku sampaikan. Entah ini bakal jadi judulnya apa, tapi aku rasa topik ini mungkin pernah teman-teman rasain. Untuk memulai topik ini, mungkin ada beberapa pendapat, komentar, atau cerita yang aku bawain dan kurang setuju dengan teman-teman semuanya. Ya, sebelum untuk memulai topik ini,
Mari sama-sama kita meluruskan dan kita boleh menukar cerita dan menukar pendapat tentang apa yang aku kasih, apa yang aku ceritain di podcast ini. Karena mungkin apa yang menurut aku benar, belum tentu benar menurut teman-teman semuanya. Jadi karena ini juga cerita tentang pengalaman yang akan aku bagikan, teman-teman juga boleh ngasih pendapat, teman-teman juga boleh ngasih cerita melalui sudut pandang teman-teman semuanya. Teman-teman bisa kirimin cerita teman-teman atau mungkin pendapat sekaligus komentar tentang podcast ini di email aku yang udah aku cantumin, atau mungkin letakkan di kolom komentar yang ada di bawah. Teman-teman bisa kirim naskah cerita atau pendapat kalian ke email di email podcastindra@gmail.com. Dan untuk mulai topik ini, mari kita sama-sama menjawab satu pertanyaan yang mungkin jawaban kita berbeda. Gimana sih pribadi kita di lingkungan pertemanan kita? Beberapa orang di lingkungan aku tuh pasti nganggap bahwa aku adalah orang-orang yang terbuka, ekstrovert, atau mungkin mudah bergaul ya. Tapi belakangan ini aku mulai sadar gitu. Mulai sadar bahwa sifat aku di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan itu aku punya kepribadian yang berbeda. Beberapa orang mungkin pasti punya kepribadian yang semacam ini. Beberapa teman yang aku juga pernah dengar ceritanya dan dia juga mengakui gitu. Dia yang ngerasa ekstrovert di luar, di lingkungan pertemanan dia yang ngerasa bisa bebas di lingkungan pertemanan dia, dan akhirnya menjadi pribadi yang sulit ditebak di lingkungan keluarganya. Sering sekali sih aku jumpain orang-orang yang seperti itu, dan orang-orang yang semacam ini tuh sulit untuk kita cariin informasinya tentang keluarga-keluarga dia. Terlepas dari apapun alasan dia gitu untuk punya kepribadian yang semacam itu, tapi menurutku orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bisa dibilang lebih mengatur diri ya, dalam hal dia bisa ngebedain gitu untuk menjadi pribadi di tengah keluarganya dan menjadi pribadi lain di tengah pertemanan dia. Dan cerita yang akan aku bawakan ini sebenarnya nggak jauh berbeda sih menurut aku, karena aku sendiri punya kepribadian yang agaknya sering membatasi gitu, sering membatasi terkait tentang keluarga yang mana dan lingkungan pertemanan yang mana. Kadang aku selalu tertutup tentang lingkungan pertemanan aku ke keluarga aku, sementara aku selalu terbuka tentang keluarga aku di lingkungan pertemanan aku. Dan hal-hal yang ini tuh aku rasain dulu sih udah lama, ketika aku SMP, kalau nggak salah itu SMP. Ceritanya sih seperti ini. Dulu aku tuh berada di lingkungan pertemanan yang menurut aku akrab, sampai akhirnya banyak orang-orang yang ngerasa iri karena kita itu terlalu kompak untuk masalah pertemanan gitu. Sampai akhirnya kita, ya zaman-zaman SMP lah ya, kita akhirnya beli baju sama, kita kemana-mana selalu sama, dan orang-orang itu pasti tahu gitu kalau misalnya ada aku, pasti ada mereka-mereka yang akrab dengan aku. Dan itu tuh berlangsung udah cukup lama karena kita juga kenal udah sejak kecil. Sampai akhirnya kita mutusin untuk buat tradisi ulang tahun ya. Kita buat tradisi pengingatan hari ulang tahun untuk kita-kita yang waktu itu bener-bener ngerasa akrab. Dan satu ketika aku dulu orang yang selalu ingat dengan hari-hari ulang tahun teman-teman aku gitu. Bukan teman-teman aku yang akrab-akrab aja, tapi untuk keluarga-keluarga aku juga aku memang dulunya mudah untuk ngingatin ulang tahun mereka. Dan satu ketika gitu waktu aku ulang tahun, tapi bener-bener masih anak-anak sih setelah aku sadarin,
Singkat cerita pokoknya pernah kita kumpul dan mereka cerita-cerita ulang tahun gitu. Dan mereka spontan nanyain hari ulang tahun aku. Dan akhirnya aku jawab gitu kan. 2 hari setelah kita cerita-cerita tentang ulang tahun itu, ternyata mereka datangin aku. Datangin aku tepatnya di malam hari. Mereka datangin aku dan suruh aku datang ke salah satu tempat makanan. Dan kita makan di sana dan ternyata mereka baru menyadari gitu. Baru menyadarin kalau ternyata mereka lupa sama hari ulang tahun aku. Sebenarnya ya di zaman itu, di saat itu, di waktu dimana aku sadar mereka ternyata lupa dengan ulang tahun aku itu, ada rasa kecewa sih iya, ada ngerasa kayak, maksudnya dari awal itu kita udah ngebiasain gitu tradisi di lingkungan pertemanan kita itu yang seperti ini. Kalau misalnya ada ulang tahun pasti kita ingatin. Dan entah kenapa posisi waktu mereka nanya itu, aku kira mereka bercanda gitu kan. Aku kira kayak mereka cuma mancing aku aja. Dan ya ternyata sampai akhirnya aku balik ke rumah pun mereka gak ada bahas-bahas gitu. Sampai akhirnya 2 hari setelah kita cerita ulang tahun itu, barulah aku tahu bahwa mereka ternyata lupa dengan hari ulang tahunku. Ya sebenarnya agak receh sih sebenarnya ya. Dan kalau dipikir-pikir sekarang itu tuh udah nggak zamannya lagi lah ya. Karena kayak sebenarnya yang buat aku kecewa itu dulu adalah aku ngerasa kayak pengorbanan aku dengan lingkungan pertemanan aku di waktu itu tuh besar gitu. Dan aku ngerasa kecewa dengan apa yang selama ini aku kasih, apa yang selama ini aku korbanin untuk lingkungan pertemananku itu. Dan hasilnya gak setimpal gitu. Dengan mengetahui bahwa mereka ternyata lupa, mulai gitu ngerasa kecewa dengan keadaan, dengan yang selama ini aku anggap sebagai tempat yang nyaman gitulah. Ya kembali lagi sih sebenarnya receh sih untuk ceritain kejadian-kejadian dimana aku dulu masih seorang remaja yang labil ya. Dan dengan kejadian itulah akhirnya kita punya jarak setelah itu. Tapi ya masih kompak seperti biasa. Hanya saja kita gak terlalu fokus dengan, sebenarnya aku sendiri sih, aku sendiri yang akhirnya mikir kalau ternyata lingkungan pertemanan itu tuh gak harus seserius ini sih. Apalagi kita masih di zaman yang masih labil dan masih remaja lah ya. Dan aku gak terlampau kecewa dengan hal-hal itu, karena aku coba mikir lagi bahwa hal-hal semacam itu tuh masih bisa dimaafkan lah ya. Masih bisa dianggap wajar aja. Karena mungkin terakhirnya aku sadar sih kenapa akhirnya aku terlalu kecewa dengan hal itu. Karena mungkin ya aku yang terlalu berharap gitu. Aku yang terlalu berharap dengan acara-acara ulang tahun yang biasa kami buat, dengan acara pengingat ulang tahun yang biasa selalu kami rayakan gitu kan. Mulai saat itulah akhirnya aku mulai paham gitu gimana harus bersikap di lingkungan pertemanan. Gimana akhirnya aku mulai menceritakan lingkungan pertemanan aku dengan keluarga-keluarga aku. Pokoknya hal receh itu tadi yang buat aku sekarang itu sadar gimana harus bertingkah laku di lingkungan pertemanan, gimana harus serius di lingkungan pertemanan. Dan ada banyak sih sebenarnya yang akhirnya aku mulai pelajari bahwa ada hal-hal yang gak harus kita korbanin agar kita gak terlalu kecewa. Dan ada hal-hal yang bisa kita harapin agar ketika itu gak terjadi kita gak terlalu kecewa dengan pertemanan yang sekarang ini sedang kita jalani. Sebenarnya pengorbanan yang dulunya akhirnya buat aku kecewa adalah seperti gimana ya, maksudnya aku lebih sering mentingin lingkungan pertemanan aku dibandingkan keluarga-keluarga aku. Aku lebih sering mentingin lingkungan pertemanan aku dibanding diri aku sendiri. Rasanya kalau aku egois, aku selalu egois dengan lingkungan pertemanan aku.
tanpa mentingin diri aku yang apakah baik-baik aja atau apakah ngerasa nyaman ketika ngejalaninnya. Dan hal-hal itulah yang dulu sangat sering sih aku alami, yang akhirnya memilih memprioritaskan lingkungan pertemanan dibanding dengan diri aku sendiri gitu. Bahkan sampai akhirnya aku pernah sih itu, aku akhirnya pernah ngebohongin keluarga aku, ngebohongin orang tua aku demi pertemanan aku itu. Kayak ngerasa receh sih sebenarnya ya, ngerasa receh, tapi ya akhirnya yang buat aku kecewa tadi itu loh gitu. Maksudnya selama ini aku udah pernah ngebohongin orang tua aku demi pertemanan ini. Dan kenapa harus akhirnya aku kecewa? Karena aku ngerasa kayak pengorbanan aku yang selama ini tuh gak sebanding dengan yang harusnya aku rasain gitu. Balik lagi sih, sebenarnya di zaman itu aku masih bener-bener labil lah, masih remaja, masih zaman dimana seorang anak laki-laki yang ngalamin pubertas dan gak tahu gimana ngontrol sikap dia di lingkungan pertemanan dia. Pokoknya intinya terakhirnya kejadian itu sampai akhirnya sekarang aku udah mulai dewasa, udah dewasa lah ya, udah dewasa, akhirnya paham gitu gimana harus bertingkah, gimana harus membawa diri di lingkungan pertemanan. Terkadang ya kita perlu sih mengorbankan suatu hal untuk lingkungan pertemanan kita, tapi balik lagi bahwa apa yang kita korbanin selama ini tuh harusnya nggak buat kita terlalu berharap dengan apa yang harusnya kita terima. Penting sih loyalitas dalam lingkungan pertemanan, tapi ya kita seharusnya sebagai pribadi-pribadi yang nggak bisa ngatur diri lah ini ya. Kita nggak bisa bedain di mana lingkungan keluarga, gimana lingkungan pertemanan kita. Harusnya kita ngerti gitu bahwa posisi seorang diri itu, posisi kita, posisi nyamannya kita itu tetap harus kita pikirin gitu. Karena akhirnya yang bakal buat kita kecewa itu adalah kita yang terlalu keras untuk berharap gitu. Kita yang akhirnya keras karena nggak nerima sesuai dengan apa yang selama ini kita harapin dari lingkungan pertemanan kita. Makanya ketika sudah memulai lingkungan pertemanan baru, awal mulanya sebenarnya entah kita sama atau enggak, aku mulai mencari seseorang yang, bukan seseorang sih sebenarnya, entah 1-2 orang yang akhirnya mulai nerima gitu dengan cara aku berbicara, cara aku berpikir, dan kita bisa bertukar pikiran untuk hal itu. Dan hal itulah yang buat aku terakhirnya membangun kepercayaan, membangun sebuah pertemanan, dan ya akhirnya di situ kita mulai kompak dan kita mulai bisa lah sharing-sharing, dan kita mulai membuka diri satu sama lain, dan akhirnya kita bisa akrab. Sebelum akhirnya satu kondisi di mana kita pernah ngalamin cekcok, kayak hubungan pada umumnya lah, kita ngalamin perbedaan pendapat yang akhirnya buat kita saling diam, kita nggak bangun komunikasi dalam pertemanan itu yang akhirnya ngerasa kaku. Pokoknya itu terjadi, dan waktu itu buat aku mikir kalau dalam lingkungan pertemanan seperti ini tuh harusnya sering terjadi, lumrah lah ya. Karena mungkin nggak pertemanan rasanya kalau kita nggak tahu cara ngadapin dia ketika dia marah, nggak tahu cara ngadapin dia ketika dia udah sengaja diamin kita. Dan mulai dari situlah aku mulai belajar gitu untuk bisa pahami bahwa ada banyak kriteria sifat yang di dalam pertemanan harus kita tahu cara ngadapinnya. Dan ya pertengkaran-pertengkaran yang biasa kita alami itu akhirnya itulah yang membuat kita udah menganggap hal yang wajar sih ketika misalnya kayak kita berantem, kita akhirnya saling diam-diaman karena perselisihan pendapat, dan kita nggak larut dalam pertengkaran itu gitu. Kita nggak membawa cekcok itu tadi terlalu lama. Ini sih yang akhirnya mulai buat aku berpikir bahwa memang beda sih cara pikir kita ketika remaja menanggapi masalah pertemanan tadi dibanding kita yang dewasa yang akhirnya mikirin bahwa di lingkungan pertemanan itu harus seperti ini.
Makanya akhirnya aku nggak mau memprioritaskan pertemanan-pertemanan. Apakah aku harus seperti ini di lingkungan pertemananku? Dan intinya, pokoknya ketika aku udah diposisikan dengan beberapa orang yang akhirnya nerima aku, yang akhirnya sadar gimananya aku dalam lingkungan pertemanan itu, aku nggak terlalu menaruh harapan banyak gitu dengan mereka-mereka yang aku anggap akrab dengan aku. Tapi hanya saja mungkin kayak ketika mereka butuh seseorang untuk bercerita, mungkin ya aku akan siap gitu. Sebaliknya gitu, kalau misalnya kayak aku sedang membutuhkan ruang untuk bercerita, mungkin mereka bersedia menjadi tempatnya. Dan hal itulah yang terakhirnya buat aku mulai menyadari bahwa bertingkah seperti apa sih dalam lingkungan pertemanan yang selama ini harus kita bangun. Terus pertanyaannya, apakah dalam lingkungan pertemanan kita harus mengorbankan sesuatu hal? Menurutku sih wajar-wajar aja. Kita tetap harus mengorbankan sesuatu hal untuk lingkungan pertemanan kita. Tapi akhirnya kita harus ngelihat lagi sama diri kita sendiri. Pengorbanan yang seperti apa sih yang kita korbanin untuk lingkungan pertemanan kita tadi? Kalau aku sih lebih mengutamakan prioritas diri sendiri lah ya. Karena mungkin untukku sendiri lingkungan pertemanan itu hanya sebagai ruang tukar cerita, sebagai ruang bertukar pikiran di mana akhirnya kita buntu dan kita nggak tahu harus apa. Kita butuh mereka untuk bisa ngasih kita jalan-jalan yang baru. Kita harus tahu jalan kemana yang kita pilih melalui lingkungan pertemanan kita tadi. Kadang mungkin ya kita balik lagi bahwa pengorbanan yang seperti apa sih yang kita korbanin untuk lingkungan pertemanan kita tadi. Kalau misalnya waktu mungkin kita pernah dalam kondisi di mana kita benar dalam keadaan sulit dan kita dibutuhkan dalam lingkungan pertemanan kita. Karena mungkin pilihan itu menjadi hal-hal yang cukupnya sering kita hadapin ya. Tapi kalau aku sendiri mungkin mereka-mereka yang akhirnya kita anggap teman, kita anggap orang-orang yang akrab dengan kita, pasti tahu kalau keadaan yang sekarang ini tuh benar-benar keadaan yang cukup genting dan nggak bisa dilewatkan gitu. Jadi kita harus tetap memprioritaskan kepentingan kita sendiri dibanding pertemanan kita tadi. Makanya kayak waktu memang sering terjadi lah ya. Kita pasti dibingungkan dan kita harus tahu gitu, apakah ini harus kita korbankan untuk pertemanan kita. Tapi yang melihat kondisinya tadi sih, pertemanan yang seperti apa sih harus akhirnya membuat kita mengorbankan sesuatu hal dari diri kita sendiri. Tapi itu menurut aku sih kita lebih memprioritaskan kepentingan kita sendiri dibanding dengan pertemanan kita. Karena aku takut gitu, kayak kita udah berharap banyak, kita udah menaruh harapan banyak dengan pertemanan kita, sementara mereka nggak bisa wujudin gitu, nggak bisa balas tentang apa yang selama ini kita harapin, dan akhirnya buat kita kecewa. Aku takut hal itu terjadi dan aku nggak mau gitu dengan hal yang sepele seperti itu buat akhirnya aku renggang dengan pertemanan. Dan ya mulai dari situ aku mulai kayak menganggap hal-hal yang biasa aja gitu, menganggap bahwa pertemanan hanya sebatas ruang bercerita, sebatas saling bertukar pikiran tanpa menaruh harapan banyak gitu. Karena mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita harapin, tapi kalau mungkin membalas dengan apa yang kita korbankan, artinya bukan gak ikhlas ya, cuma ya namanya kita punya sesuatu yang kita harapin gitu. Dan akhirnya ketika harapan itu gak terbalas, kita gak begitu ngerasa kecewa karena hal itu gitu. Ya walaupun sebenarnya kita harus tetap bisa nerima satu sama lain, tapi ya namanya harapan kalau gak terwujud, gak sesuai dengan apa yang selama ini kita bayangin, pasti ada rasa kecewa dan ya sekalipun gak begitu dalam lah. Makanya beberapa poin penting yang mungkin bisa teman-teman ambil ya dari apa yang aku utarakan, dari apa yang aku ceritakan, dan menurut aku sesuai dengan pendapat aku. Boleh sih nempatin posisi pertemanan kita itu di nomor 1, tapi ya balik lagi ke kita gitu, bahwa kita tetap harus mentingin perasaan kita. Kita harus tetap bisa berkorban
tapi kita harus mentingin apakah kita ngerasa nyaman untuk hal itu, apakah kita udah pantas berkorban untuk hal itu. Dan hal itu mungkin bisa kita pikiri kembali gitu untuk nempatin bahwa posisi pertemanan kita itu harus kita nomor satukan. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian berada dalam posisi pertemanan yang masih sulit kalian percaya dan ya itu nggak bisa menjamin kenyamanan kalian, ya menurut aku mulailah membangun kepercayaan satu sama lain, atau mungkin kalian bisa cari tahu gitu lingkungan pertemanan apa sih yang sekarang ini sedang kalian tempati. Maksudnya ya kayak kalian punya hubungan dan kalian bisa bertukar pikiran. Menurut aku hal itu aja udah bisa buat kita mulai percaya gitu, dan hal itu mungkin bisa jadi pertimbangan kita untuk berkorban dan mengorbankan sesuatu hal. Dan yang ketiga, poin-poin penting dalam hal pertemanan mungkin ya kita harus menjaga hati ya. Jangan mudah sakit hati karena bertengkar, cekcok kayak hubungan pada umumnya ya. Itu hal yang wajar sih terjadi sama kita, tapi ya balik lagi bahwa kita harus paham gitu bahwa pertemanan bukan cerita di mana kita cuma saling bertukar pikiran, kita cuma saling tukar cerita, tapi ya satu hal yang teman-teman harus tahu dan pahami, pertemanan kalian kita anggap solid, kita anggap bener-bener akrab, kita anggap bener-bener kawan gitu, kita anggap bener-bener udah nerima satu sama lain. Kalau kita udah ngelewatin posisi dimana kita yang awalnya berantem misalnya satu hari ini, kita yang akhirnya bertengkar, kita akhirnya ngerasa sakit hati, tapi ketika besoknya kayak gak terjadi apa-apa, kita masih memulai hal-hal yang kayak biasanya terjadi. Kita nggak bawa hal-hal yang kemarin sempat kita pertengkarkan. Hal itu sederhana sih menurutku, tapi ya tingkat solid pertemanan itu diukur dari dimana kita bisa nerima satu sama lain tanpa harus bawa perasaan tentang apa yang kita pikirin masing-masing. Kalau pertemanan kalian udah dalam situasi itu, aku ucapin selamat, karena menurutku pertemanan yang punya situasi seperti itu mungkin menjadi pertemanan yang menurutku akan bertahan cukup lama. Aku gak tahu apakah seperti itu akan terus bertahan, tapi menurutku itu bertahan cukup lama. Dan mungkin yang terakhir, hal penting ini mungkin tetap harus kita bawa sih dalam menjalin hubungan. Kita harus jujur dalam hal membangun sebuah kepercayaan, dalam hal membangun sebuah hubungan, karena dalam pertemanan itu nggak boleh saling nusuk sih. Kita nggak boleh saling menendam, kita nggak boleh saling kita nggak boleh jadi parasit lah ya dalam suatu hubungan, karena mungkin dalam lingkungan pertemanan itu kita harus saling mutualisme, kita harus saling berbagi dan saling menguntungkan lah ya. Karena modal dari kepercayaan itu adalah kejujuran. Ketika kita udah mulai jujur, maka kita akan dipercaya. Ketika kita udah percaya, maka hubungan itu akan ya bisa kita anggap hubungan baik lah ya. Ya mungkin sekian aja untuk topik tentang pertemanan ini. Mungkin masih ada sih pendapat-pendapat dari teman-teman yang agaknya berbeda dengan pendapat sesuai dengan cerita yang aku ceritain. Mari sama-sama kita berkomentar dan mengambil hal yang baik, hal yang positif dari apa yang udah aku alamin, apa yang aku ceritain di podcast kali ini. Semoga saja dari hal positif yang udah kita ambil dari podcast ini bisa memperbaiki diri kita, bisa membawa diri kita lebih baik lagi. Dan ya seperti apa yang udah aku sampaikan tadi, bahwa ada hal-hal yang baik menurut aku, mungkin belum baik menurut teman-teman semua. Tapi ya balik lagi bahwa ada mungkin hal-hal yang baik menurut teman-teman tapi belum tentu baik di aku. Tapi ya kita boleh sih saling bertukar cerita dan saling berpendapat untuk boleh meluruskan dan mengambil hal-hal yang boleh memberikan pelajaran bagi kehidupan kita masing-masing. Mungkin sekian aja podcast kali ini.
Terima kasih udah ngedengerin sampai detik ini. Buat teman-teman yang nyatanya masih ngedengerin, terima kasih. Dan ya, terima kasih buat semuanya. Semoga lingkungan pertemanan kita tetap baik-baik aja dan bisa mendewasakan kita. Aku akhiri podcast kali ini. Aku Indra Tamba, ini Radio Dadakan Podcast. Selamat jumpa di podcast selanjutnya.